Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa di rumah. Selamat datang di acara peringatan Hari Buku Internasional 2021 persembahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peringatan Hari Buku Internasional kali ini akan sangat spesial karena telah hadir bersama kita para narasumber yang berpengalaman di dunia perbukuan dan literasi. Mereka akan membagikan pengetahuan dan pengalaman yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita ketahui. Perkenalkan, saya Tasya Kamila yang akan memandu peringatan Hari Buku Internasional kali ini. Hari ini akan ada 3 sesi acara yang pastinya seru dan menarik untuk diikuti. Sesi pertama adalah talk show buku digital, wajah masa depan pengetahuan. Dilanjutkan dengan talk show merawat komunitas untuk literasi toleransi. Dan sesi ketiga kita akan ngabuburit bareng Ibu Menteri. Informasi lebih lanjut tentang setiap sesinya bisa kalian lihat di media sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di @kemdikbud.ri. Media sosial Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di @Badan Bahasa Kemdikbud dan media sosial Pusat Penguatan Karakter tentu saja di @cerdasberkarakter.kemdikbud.ri. Nah, di sesi pertama kali ini kita akan membahas tentang bagaimana buku digital bisa menjadi wajah masa depan pengetahuan. Tentunya teman-teman juga sudah tahu kan bahwa di era digital sekarang ini banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan gawai atau gadget kita. Salah satunya adalah membaca buku. Lalu apa saja sih keunggulan dari buku digital dan kira-kira seperti apa ya buku digital di masa depan? Oke, semuanya akan kita bahas dalam talk show yang sangat spesial karena sudah dihadiri bersama kita Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mas Menteri Nadiem Makarim, yang akan bergabung dengan Ibu Hana Satrio, Deputy Country Representative Asia Foundation. Jadi, tidak usah lama-lama lagi ya. Langsung saja saya persilahkan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk berbincang dengan Ibu Hana. Terima kasih Mbak Tasya untuk perkenalannya. Apa kabar Bu Hana? Selamat pagi Pak, kabar baik. Terima kasih untuk kesempatannya berbincang hari ini. Terima kasih, kehormatan nih buat saya bisa bincang-bincang mengenai buku-buku digital. Terima kasih. Bu Hana, kita langsung aja ya diskusi ya. Karena ini topik yang sangat menarik, ada perdebatan ini antara kelebihan buku digital dan buku cetak ya. Kita bisa sepakat mungkin ada pro dan konnya dari dua-duanya ya. Dan kalau saya terang mungkin Bu Hana juga sama, kombinasi gitu di antara dua. Saling melengkapi. Betul. Tapi apa nih kelebihannya buku digital itu sebenarnya apa? Apalagi di konteks Indonesia, Bu Hana. Jadi apakah ada tantangan dalam perubahan kebiasaan dan pola pikir kita di Indonesia ini untuk menerima buku digital? Dan sebenarnya cara terbaik untuk mendorong perubahan ini seperti apa menurut Bu Hana? Ya, kalau kita melihat ya Pak, sebetulnya buku digital itu ya seperti kita tadi katakan saling melengkapi, tetapi ada punya kelebihan, dia lebih murah dan tidak membutuhkan biaya pengiriman atau tidak juga membutuhkan tempat khusus untuk disimpan supaya dia tidak rusak atau tidak jamuran, mudah diakses. Dan juga untuk kita membayangkan Indonesia ya yang dari dengan situasi geografis yang berbeda-beda. Jadi untuk tempat-tempat terpencil sebetulnya selama dia ada jaringan internet yang bagus atau dia bisa kesempatan untuk mendownload buku-buku digital, ini adalah kesempatan supaya sekolah atau masyarakat, anak-anak di daerah terpencil itu bisa punya lebih banyak koleksi buku yang kalau kita mengandalkan buku cetak akan sulit. Ini yang tantangannya tentu saja tantangannya bagaimana mengakses buku-buku digital itu ya, kita perlu lebih banyak mungkin platform atau hal-hal demikian, tetapi peluangnya banyak karena juga untuk penulis, ilustrator itu juga ada platform ya buat mereka mulai menuangkan karyanya dalam bentuk digital yang tidak terkendali dengan biaya percetakan yang kita tahu cukup mahal kalau misalnya mereka mau mencetak, ada minimum harus berapa buku dicetak. Itu mungkin saya rasa peluang ya yang dimiliki untuk buku digital ini. Betul. Saya juga merasa yang sama, bahwa sebenarnya dalam kondisi karena kita baseline-nya ya, bahwa seperti kita tadi baru berbicara
salah satu toko buku besar aja di Jakarta baru saja tutup, iya kan? Betul. Dan Ya, ini yang saya tidak tahu apakah karena tutup karena mungkin kemahalan bukunya atau apa, atau memang kalau minat bacanya begitu rendah bahkan di kota besar seperti Jakarta. Dan itu ya, atau alternatif ketiga, banyak sekali ya, pengguna kita yang menggunakan buku digital. Jadi sudah pindah ke digital. Nah, ini yang harus mungkin diinvestigasi lebih ya, lanjut. Tapi ya, kita bukan hanya krisis dari sisi menurut saya distribusi dan logistik buku fisik, kita juga harus ya, memantau bahwa ada krisis minat baca yang harus kita betul, tangani juga. Dan harapannya betul, adalah digital itu menurunkan barrier to entry, barrier to betul, adoption gitu kan, menurunkan ya kalau kita kepengen ngetes buku atau apa jadi jauh lebih mudah, jauh lebih murah, dan setiap kali kita ke toko buku digital variasinya juga jauh lebih banyak. Itu mungkin ya, betul, Mbak Hana, betul. setuju Betul, dengan ya, statement? betul. Pengalaman kita begitu, begitu, Mas Menteri. Jadi kita tahu anak-anak, apalagi anak-anak, karena kami di Let's Read fokusnya banyak ke buku-buku anak-anak, apalagi buku pemula. Anak-anak itu bosan kalau misalnya perpustakaan sekolah tidak bisa menambah koleksinya, misalnya, atau toko buku, apalagi daerah terpencil terbatas, koleksinya. Minat itu otomatis akan menurun dengan sendirinya. Dia akan mencari yang lain yang lebih men-trigger curiosity mereka. Tapi kayak kalau misalnya dengan buku digital kita bisa capai itu. Jadi pengalaman kami di Let's Read rata-rata para visitor atau pembaca itu membaca 10 buku sebulan coba. Dari buku digital itu kan bagus ya untuk ukuran orang Indonesia yang kita tahu tingkat membacanya itu rendah. Ketika dia punya akses pada buku digital, bisa loncatkannya lumayan seperti itu gitu. Jadi kita lihat potensinya memang peluangnya ada banget kalau saya bilang ya. Dan tapi yang penting memang harus kita pastikan itu buku digital berkualitas. Itu yang Betul. jadi kunci. Karena Gitu. itu juga salah satu isu yang sedang kami coba atasi di Kemdikbud. Itu juga Ya, memberikan anak-anak seleksi buku bukan yang diminati orang tuanya. ya, Seleksi buku yang diminati anak-anaknya. Dan menurut saya potensi dengan adanya kanal-kanal digital dengan buku adalah probabilitas untuk anak itu menemukan sesuatu yang mengikuti minat dia. Apalagi kalau kita bisa melakukan personalisasi ya. Kalau digital kan ya, bisa ada rekomendasi, personalisasi. Jadi probabilitas untuk dia menemukan sesuatu yang sesuai dengan minat dan bakatnya dia itu lebih tinggi. betul, Nah, salahnya betul. dengan perpustakaan ataupun dengan toko buku adalah ada orang lain yang menentukan ini loh pajangannya, ini menunya gitu. Ya, Sedangkan ya, kalau dengan menu digital di mana jumlah bukunya menjadi jauh lebih besar, menurut saya potensi untuk konversi pertama kali itu ada gitu. Dan itu ya, sebenarnya buat saya yang terpenting, Bu Hana, adalah harus pertama first time adoption itu terjadi, ya kan? ya, Lalu dia ketagihan dengan buku, gitu kan? ya, Itu yang ya, kita harapkan gitu, karena pada ya, ya, membaca itu seperti Bu Hana tahu, membaca itu seperti skill apapun gitu, walaupun dia ya, hobi juga, tapi semakin banyak skill. kita membaca, semakin kita dependensi terhadap membaca terus besar, semakin jago daya literasi kita, dan semakin cepat kita membacanya, semakin banyak yang kita baca gitu. Betul, Kalau betul, Bu Hana masih ingat waktu awal-awal kita membaca, nggak mungkin itu bisa satu buku seminggu. Tapi sekarang di tahap betul. saya sekarang saya bisa udah sampai 2 buku besar per minggu itu udah bisa karena latihan. Jadi harapan Betul. saya adalah mungkin buku digital punya potensi untuk menciptakan personalisasi daripada minat dan bakat anak sehingga dia dalam tanda kutip ketagihan kepada membaca gitu, dan itu yang kita Iya, tahu membawa daya iya, literasi ke atas gitu. betul. Dan juga ada potensi lain seperti pengalaman kami, kita bisa juga membuat buku berjenjang lebih murah, Pak. Kita tahu mungkin Pak Nadiem terutama ya, Mas Menteri punya pengalaman lihat kayak Lady Bird dulu ya, buku kan ada buku seri 1, 2, 3 yang kemudian tapi itu kan di bahasa Inggris. Buku bahasa Indonesia yang berjenjang seperti itu tuh susah. Sementara itu diperlukan supaya pada skill literasi itu tadi berkembang. Jadi dulunya
bagaimana setengah buku 2 halaman gitu ya, sekarang 2 buku besar sebulan. Tapi menuju ke sana kan harus ada stepping stone-nya. Nah, di sini buku digital punya potensi untuk itu. Kami coba di Let's Read dengan demikian. Jadi my first book, kemudian ada level 1, level 2 yang disesuaikan. Tapi juga tadi itu penting memastikan ada menu yang bukan hanya dikurasi oleh orang dewasa, tetapi anak itu ketika melihat dia bisa pilih. Dia akan cepat teman di layar itu untuk browsing karena dia akan tahu oh gambar ini it's catching their eyes, menangkap dia perhatiannya, oh dia suka gambar ini atau dia suka warna ini atau dia suka warna apa, sehingga kemudian dia minat dan ketagihan membacanya itu terjadi. Kalau limited pilihan, ketersediaan itu memang sayangnya tuh demikian. Dan juga sayangnya memang penulis bukunya pun terbatas, Pak, karena kan masing-masing penulis punya style sendiri yang kemudian juga mempengaruhi si pembaca ya. Itu juga sebabnya kalau koleksi sedikit karena penulis sedikit, jadi anak-anak juga punya option yang sedikit. Ya itu tadi menurun. Jadi kayaknya banyak lini yang perlu dan buku digital punya potensi ya untuk menggali memperluas berbagai sumber koleksi yang untuk menjadikan buku digital sehingga minat baca. Literasi itu juga tingkat literasi yang rendah itu juga skill itu juga yang membuat kami mendorong buku digital ini sebetulnya awalnya. Jadi membayangkan bagaimana Indonesia ini, kita kan G20 ya Pak ya. Tapi kemudian kalau orang Indonesia lama sekolahnya kan juga belum full 9 tahun ya Pak ya. Jadi kita bayangkan orang tidak sampai 9 tahun sudah keluar dan bekerja. Tapi dengan kemampuan membaca yang terbatas, dia mau jadi kerja di bengkel juga dia nggak bisa baca instruksi mesin karena nggak mampu itu tadi gitu kan. Jadi kemana-mana tidak memahami bahasa. Literasi itu menjadi ceiling pertama dalam pekerjaan atau profesi. Selalu itu literasi itu menjadi ceiling pertama. Jadi apakah dia bisa membaca instruksi secara detail atau bisa menulis, itu yang akan menjadi barrier daripada dia mencapai tingkat atau pekerjaan dengan gaji yang lebih besar. Itu adalah biasanya barrier pertama gitu. Jadi itu sangat apa. Tapi gimana nih dengan kualitas gimana? Iya, maaf tadi ketinggalan. Kualitas itu memang mau tidak mau harus cukup ketat, Pak. Kalau kami sendiri kita punya tim yang melihat tim di Indonesia maupun juga di tim Asia Foundation di San Francisco yang melihat kualitas dari buku-buku yang dihasilkan. Jadi kita ada koleksi buku itu kan datang dari macam-macam. Bisa kita melakukan program penulisan buku, tapi kemudian di situ peran editor besar sekali. Peran ahli bahasa juga besar di situ. Sehingga kata-kata yang masuk, yang dituliskan itu appropriate untuk kemudian usianya. Kemudian gambar-gambar dari ilustrator juga sesuai. Dan dari situ kita juga lempar bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat yang memang peduli, Pak. Jadi ada seperti Litara, Readingsbugs yang kita kemudian lempar buku ke sana. What do you think? Kalian bagaimana dengan buku seperti ini? Jadi memang harus bolak-balik dalam menjaga kualitas. Kita menggunakan waktu, mungkin dana yang besar untuk itu sebetulnya, untuk meyakinkan kata-kata sesuai. Apalagi kalau mau bahasa macam-macam, Pak. Karena lagi-lagi untuk meningkatkan minat, kita sekarang punya buku digital bahasa Jawa, Sunda, Batak Toba, Minang. Nah, jadi kita kerjasama juga dengan lembaga bahasa di lokal, dengan universitas di lokal untuk melihat ketika diterjemahkan dari bahasa Inggris nih, bukunya kan bisa jadi dari bahasa Inggris, diterjemahkan dalam bahasa Sunda. Jadi kita dengan Sastra Sunda Universitas Pajajaran, kita duduk bikin workshop bersama, translation workshop untuk memastikan kualitas yang kata-kata. Tapi itu penting sekali, kualitas itu. Dan ini yang jadi tantangan untuk buku digital karena dia kan terbuka ya. Jadi yang punya platform punya responsibility sangat besar
untuk memastikan kualitas itu. Betul. Karena resikonya dengan kualitas itu bukan hanya selalu orang membilangnya resikonya, oh nanti ada muatan-muatan yang tidak sesuai dengan apa. Memang benar itu ada resiko. Tapi resiko terbesar sebenarnya adalah anak itu baca-baca itu buku, lalu dia bilang, ini buku-bukunya kok nggak asik ya. Ini buku nggak ada yang ini, lalu dia malas. Resiko terbesar adalah anak itu hilang minat membacanya. Jadi menurut saya dengan tanpa ada kurasi, dosa terbesar kita adalah untuk anak pertama kali dia mencoba untuk membuka-buka buku digital, tapi tidak ada satupun yang menurut dia bisa memicu imajinasi dia, memicu minat dia. Dan itu yang paling tragis gitu. Makanya kurasi itu penting bukan hanya untuk menghilangkan materi-materi yang tidak baik untuk anak-anak, tetapi lebih penting lagi adalah untuk memastikan bahwa pengalaman pertama, kedua, ketiga mereka dengan membaca itu luar biasa, asik, menyenangkan, dan menginspirasi anak-anak. Nah itu jadinya tapi harus hati-hati, jangan sampai sistem kurasi itu kembali lagi ke pola lama, di mana orang dewasa yang menentukan apa yang menurut dia bagus untuk anak itu baca. Nah ini yang penting, jatuh cinta baca dulu, itu yang penting. Ya, bener kan, Bu Hana setuju nggak ini filsafatnya? Yang penting jatuh cinta dengan membaca. Cinta. Ya, dan kita harus buat buku itu semenarik mungkin, sefun mungkin, sehingga anak itu betul-betul kalau bisa sampai dia, saya mau baca aja lah daripada nonton. Nonton itu kan agak pasif ya, meskipun bisa juga tetap memberikan pengetahuan. Tetapi buku itu lain skillnya, udah setingkat. Jadi ketika anak itu sudah lebih senang baca daripada nonton kartun, itu di situ benchmarknya menurut saya ya. Jadi memang dia, tapi di situ tanggung jawabnya. Jadi saya rasa perlu banyak juga yang paham tentang psikologi anak ya. Kalau orang dewasa nggak mau ngomong langsung sama anak, atau punya test group. Kalau kami kerjasama juga dengan beberapa perpustakaan komunitas, di mana kita juga bisa lihat anak dikasih lihat sebuah buku, seberapa minatnya, kan dari situ kan mudah ya, di sekolah mungkin bisa juga untuk melihat, sehingga ya ada introspeksi juga kepada para penulis buku anak itu, apakah mereka menulis buku anak dengan kacamata orang dewasa atau kacamata anak gitu, itu yang. Dan menurut saya salah satu benefitnya, dan ini adalah salah satu hal yang sedang kami kembangkan, konsep perpustakaan digital yang lebih canggih gitu ya, lebih canggih. Memang sudah ada beberapa platform kita, tapi kita ingin benar-benar punya rencana mengupgrade. Salah satu benefitnya adalah data yang didapatkan. Kita dengan adanya buku digital, kita bisa mengetahui mana buku-buku yang diselesaikan oleh pembaca. Kita bisa tahu buku-buku mana yang kalau nggak selesai sampai halaman keberapa, ya kan? Kita bisa tahu penulis-penulis yang secara konsisten popularitasnya meningkat, dan karena penulis itu anak itu atau pembaca itu balik lagi mencari bukunya lagi. Jadi dengan semua data, ini adalah platform digital itu benefitnya, dengan semua data itu kita bisa benar-benar melakukan auto kurasi. Kita bisa melakukan auto kurasi, kita akan mengetahui bahwa untuk yang penulis ini mungkin nggak udah dicoba beberapa orang dan memang tidak ada yang minat membaca bacaannya dia, tetapi ada penulis ini dan buku ini yang jauh lebih berminat, dan informasi itu mengenai apa yang membuat suatu cerita menarik atau tidak bisa disebarkan kepada penulis-penulis lain yang mungkin belum mencapai level tersebut. Jadinya kalau kita mau terus quality konten kita meningkat, dengan adanya data daripada platform-platform buku digital ini, itu akan menjadi suatu masukan, umpan balik kepada para penulis dan juga platformnya untuk apa yang diminati anak dan apa yang tidak diminati anak. Jadinya itu tidak bisa bohong kepada kita, gitu, karena kita sudah melihat engagement dari data tersebut. Gimana menurut Bu Hana mengenai fitur-fitur itu? Betul, Pak Mas Menteri, tepat sekali. Itu juga yang kita praktekkan, karena dengan buku digital itu kan kita punya alatnya ya, ada sistem untuk kemudian mengetahui buku mana yang populer, buku mana yang tidak populer, pembacanya berapa, dan
pengalaman kita ada satu buku, awalnya itu buku malah bahasa Minang, Pak. Ditulisnya tuh ketika kita sedang workshop bahasa Minang. Sekarang udah sampai diterjemahkan 18 bahasa di platform Let's Read aja karena kepopulerannya itu, ya. Jadi dan itu kan bukan itu karena itu kan bisa juga crowd ya. Jadi di komunitas yang membuat digital dan melakukan translation itu mereka lihat loh ini populer sekali. Dan kemudian dikembangkan lagi, kemarin kita terjemahkan. Jadi penerjemahan di banyak bahasa itu jadi semacam indikator aja buat kita bahwa ini buku populer. Dan ketika kita lihat di dalam algoritmnya, di dalam datanya itu jelas dia tersebar juga di Indonesia, juga bukan hanya di satu wilayah, Pak. Jadi kita bisa juga tahu buku itu dibaca di mana saja, berapa kali dibaca sampai halaman berapa. Jadi itu juga, jadi kita kalau ada gap, misalnya daerah mana kelihatannya mereka minatnya buku-buku yang seperti ini, tapi kok kurang dalam koleksi, itu juga bisa kelihatan. Jadi di situ bisa misalnya mungkin dilakukan proyek khusus untuk menambah koleksi tertentu untuk mengisi gap-gap demikian. Jadi data itu akan datang cukup mudah dan murah asal kitanya mau mengelola data itu dengan baik, Pak. Itu juga yang next-nya, Pak. Jadi ditindaklanjuti si data tersebut. Ini betul sekali, kita pengalaman kita begitu. Saya tahu kok apa yang dibaca orang di Pare-Pare apa, Pak. Itu saya bisa kasih datanya. Benar, udah nggak bisa bohong lagi, bukan opini lagi, gitu. Kita tahu. Bisa. Bu Hana, terima kasih banget untuk udah bisa berbincang-bincang, karena kita udah menutup ini waktunya. Mungkin saya kasih kesempatan Bu Hana untuk bicara sedikit beberapa patah kata penutup dan mungkin pemikirannya mengenai masa depan buku digital atau apapun yang Bu Hana ingin utarakan. Mungkin saya pertama terima kasih kita bisa bicara tentang buku digital, karena menurut kami buku digital ini akan menjadi satu kesempatan untuk meningkatkan minat baca anak-anak Indonesia yang masih perlu terus digalakkan. Kita perlu untuk memastikan bahwa anak-anak itu tiap hari membaca. Nah, kalau kita mau anak tiap hari membaca dan memiliki bacaan yang selalu diminati, kita bisa melihat buku digital ini sebagai alternatif, sehingga ada buku baru selalu yang bisa dilihat setiap hari. Jadi membaca setiap hari itu sesuatu yang kita harapkan semua anak di Indonesia, semua orang tua dari anak yang kecil bisa mendorong anak-anaknya untuk selalu membaca buku. Kalau tidak punya akses kepada buku cetak, marilah kita gunakan gadget kita yang ada selama ini di rumah, yang sudah ada di dalam genggaman, untuk kemudian melihat apps di situ. Ada banyak apps yang tidak perlu membeli buku, misalnya kan seperti kami mendonasikan buku, sudah ada 600 judul di Let's Read, silahkan memilih, dan banyak yang lain. Tapi mari gunakan apapun yang kita miliki untuk memastikan anak kita membaca, dan buku digital ini akan kita harapkan itu bisa mengisi, dan mudah-mudahan anaknya juga akan ketahuan ternyata anak kita senangnya buku-buku bertema STEM, atau senangnya buku-buku bertema lingkungan hidup, atau bertema binatang. Jadi kita juga lebih memahami anak-anak kita. Itu dari terima kasih. Mungkin ya, dari saya belajar banyak sekali dari Bu Hana hari ini. Mungkin saya rekap dikit ya diskusi hari ini. Ya. Jadinya beberapa kesimpulan yang bisa diambil adalah, nomor satu yang terpenting adalah minat membaca anak-anak kita, atau minat membaca siapapun, minat membaca. Dan dengan buku digital, kemampuan untuk menemukan buku-buku bacaan yang mengikuti minatnya pembaca itu mungkin lebih tinggi, ya kan? Baik dari sisi ada berbagai macam kelebihan dari sisi biaya, distribusi, besarnya menu daripada pilihan, dan juga bisa datanya bisa terpadu untuk memonitor dan meningkatkan kualitas terus. Namun juga kita harus juga memastikan bahwa bagi anak-anak sangat kecil, penggunaan gadget itu masih ada resikonya. Jadi untuk orang tua juga harus waspada memberikan gadget begitu saja dan memberikannya. Karena kalau Anda punya anak kecil seperti saya, atau siapapun orang tua pasti mengetahui di depan kalau ada opsi, kalau di dalam gadget kalau ada opsi antara YouTube atau dengan buku bacaan,
kebanyakan 9 dari 10 kali YouTube akan menang. Ya, jadinya mohon orang tua juga jangan naif meninggalkan HP-nya dan gadgetnya, anak-anak akan otomatis membaca. Tapi harus kita kembangkan minat baca ini dan memastikan kita memonitor penggunaan smart gadget. Tapi terima kasih Bu Hana, menurut saya evolusi dunia digital apalagi di kepulauan seperti Indonesia potensinya luar biasa dan semoga ini bisa memicu anak-anak kita dan memicu masyarakat kita untuk lebih banyak membaca, harapannya membaca setiap hari untuk meningkatkan daya literasi mereka, meningkatkan imajinasi mereka, dan kepuasan mereka terhadap hidup akan juga sangat meningkat dengan jatuh cinta dengan buku. Itu suatu hal yang jarang sekali dibicarakan. Baca buku itu bukan cuma biar jadi lebih pintar, tapi untuk kesehatan mental kita, kemampuan berpikir kritis. Bagi saya membaca itu seperti meditasi, Bu Hana. Jadi itu menenangkan saya gitu, dari semua stres yang ada. Jadi menurut saya potensi buku digital sangat luar biasa. Terima kasih Bu Hana, terima kasih untuk diskusinya. Ini luar biasa, saya belajar banyak. Mungkin untuk yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.